Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama Wahana Ilmu Kita. Wahana Ilmu Kita membantu kamu sukses dalam setiap pelajarannya. Oke, baik. Seterusnya kita masuk pada pembahasan yang ketiga, ya, yaitu antonim, ya, antonim. Pada persoalan antonim atau lawan kata, biasanya juga diberikan sebuah kata dan siswa disuruh menentukan salah satu dari 4 atau 5 pilihan kata yang ada yang merupakan lawan, ya. Berarti di sini agak repot. Kenapa? Karena kita harus mencari lawan katanya. Sedangkan untuk memahami satu kata saja pun sulit, apalagi mencari lawannya, ya. Jadi dalam hal ini juga tetap diharuskan siswa mempunyai kosakata yang banyak, ya, agar dapat menjawab persoalan antonim dengan benar. Yang sering menjadi masalah adalah bahwa siswa sama sekali tidak pernah mendengar kata atau istilah yang ada pada soal, sehingga siswa tidak punya petunjuk untuk menjawab soal dengan benar. Jika hal ini terjadi, mau tidak mau, siswa sebaiknya mengosongkan pilihan yang ada, karena persentase sebenarnya hanya 20%, ya, jika opsi pilihannya ada sebanyak 5. Tapi kalau kita punya feeling, terkadang feeling itu bisa mengarahkan kita ke jawaban yang benar. Bisa juga kita pilih dengan feeling kita. Oke, baik. Contoh dari antonim kita perhatikan. Modern. Modern itu antonimnya tradisional, ya. Modern antonimnya tradisional. Karena modern adalah terbaru, mutakhir, ya, sesuai dengan tuntunan zaman. Sedangkan tradisional itu adalah yang lalu, ya. Contoh dalam kalimat, pasukan diperlengkapi dengan senjata-senjata modern. Sikap dan cara berpikir serta cara bertindak sesuai dengan tuntutan zaman. Nah, ya. Berarti modern, tuntutan zaman itu sama. Jadi antonim dari modern adalah tradisional. Baik, kita akan bahas soal-soal yang berhubungan dengan antonim. Pilihlah salah satu dari 4 pilihan atau 5 pilihan yang ada yang merupakan antonim dari sebuah kata yang diberikan pada setiap soal berikut ini. Baik, sekarang kita perhatikan kata majal. Pernah dengar kata majal? Ya, jika kita tidak pernah mendengar kata majal, maka otomatis kita tidak punya petunjuk. Ya. Walaupun demikian, kalaupun kita misalnya tidak pernah mendengar kata majal, paling tidak kita berusaha, ya, berusaha memilih dari pilihan yang ada. Di sini ada kata lentur, ada tajam, ada bersih, ada beku, ada impas. Berarti kelima-limanya ini artinya berbeda, ya. Ya, kata-katanya itu memiliki makna yang berbeda. Jadi kita sangat sulit dalam memahami atau menentukan pilihan yang ada. Jadi kita cari petunjuk, sebenarnya majal itu adalah tumpul, ya, tumpul atau tidak tajam. Sukar menyayat daging dengan pisau. Jadi lawan kata tumpul apa? Ya, lawan kata tumpul itu adalah, ya, tajam, ya. Maka jawabannya adalah tajam. Ya, maka jawaban yang memenuhi adalah D. Baik, sekarang kita bahas soal yang nomor 2, prominent. Prominent, ya, pernah dengar kata prominent? Ya, jika belum, maka kita akan temui kesulitan lagi, ya. Dari pilihan yang ada adil, ada biasa, dekat, tersohor, terbuka. Ya. Nah, ini yang memiliki kata yang agak mirip adalah biasa dan tersohor, ya. Ini dua kata yang kita katakan menyatakan hal yang berlawanan, gitu, ya. Jadi prominent itu sendiri adalah terkemuka, ya. Terkemuka tentang orang, ya, menonjol, atau bisa juga berhubungan dengan tulang, ya. Jadi di sini prominent adalah terkemuka. Jadi lawan katanya adalah antonimnya, ya, maka jawabannya adalah biasa, ya. Jawabannya adalah biasa. Jadi kalau kita sudah tahu prominent ini adalah terkemuka, bisa juga kita katakan tersohor, ya. Jadi lawan katanya kita pilih biasa. Kemudian yang ketiga, getas. Getas. Di sini ada mudah, panas, rapuh, berat, kuat. Jadi getas itu sendiri adalah rapuh, ya. Jadi getas itu adalah rapuh, mudah pecah, mudah robek. Jadi lawan katanya adalah kuat. Ya, lawan katanya adalah kuat.
Seterusnya nomor 4 ada Yuwana. Yuwana, kalau kita perhatikan, kalau kita misalnya pernah dengar, maka nggak ada masalah, sama seperti yang tadi. Tapi karena Yuwana kita sama sekali tidak pernah dengar, berarti bisa kita lihat di sini. Ada wanita, ada tua, ada hidup, ada dewasa, ada anak-anak. Ya, berarti Yuwana itu sendiri sebenarnya adalah muda atau anak-anak. Jadi lawan katanya adalah tua. Ya, lawan katanya adalah tua. Kemudian soal nomor 5 ada baya. Ya, baya. Baya adalah terlampau besar atau gemuk. Ya, maka otomatis lawan katanya adalah kurus. Ya, lawan katanya adalah kurus. Maka jawabannya adalah C ya. Jawabannya adalah C. Baik, sekarang kita ke soal nomor 6. Ada gamang. Ya, gamang. Biasanya kata gamang ini sering kita dengar ketika kita naik sebuah gedung yang tinggi, kemudian kita melihat ke bawah, maka kita akan merasa gamang ya. Berarti gamang ini identik dengan ada rasa takut. Ya. Jadi gamang ini identik dengan rasa takut, berarti lawannya adalah berani ya. Jadi gamang merasa takut, jadi lawannya adalah berani. Atau antonimnya adalah berani. Maka pilihan kita adalah D. Seterusnya nomor 7, ada pasik. Ya, pasik. Pasik itu sendiri adalah menampilkan hal buruk. Ya, jadi kalau pasik menampilkan hal buruk, maka lawan katanya adalah menampilkan hal baik ya, bukan benar tapi baik. Maka jawaban kita adalah A. Baik, seterusnya soal nomor 8 ada filantropi. Ya, filantropi. Filantropi kalau kita perhatikan maksudnya adalah cinta kasih atau kedermawanan kepada sesama ya. Berarti dermawan nih. Jadi kalau dermawan biasanya dia apa? Ringan tangan ya, suka membantu orang. Jadi lawan katanya apa? Kalau cekatan tidak ya, kekuatan tidak, pengampunan tidak. Maka lawan kata dermawan adalah pelit atau kikir ya. Maka jawabannya adalah B. Bisa ya? Oke, baik, sekarang nomor 9 ada bebal. Ya, bebal. Pernah dengar kata bebal? Ya, biasanya kalau istilah kita dia bebal, berarti orangnya itu tidak bisa dikasih tahu kan gitu ya. Itu bebal. Ya. Tapi pengertian bebal sendiri sebenarnya di sini adalah sukar mengerti. Ya, orang yang sukar mengerti. Tidak cepat menanggapi sesuatu. Ya, tidak tajam dalam berpikir. Ya, kita identikan juga dengan bodoh. Nanti bebal di sini maksudnya adalah seseorang yang kita beritahu berulang-ulang, tapi dia tidak mengerti dengan apa yang kita perintahkan atau kita ajari. Ya, kenapa? Karena memang nalar dia itu tidak cepat, tidak sampai ke situ ya. Jadi lawan daripada bodoh atau bebal adalah apa? Ya, tentunya brilian ya. Jawabannya adalah brilian. Nah, jadi pandir itu sebenarnya sama juga dengan bodoh atau bebal. Tolol, bodoh, pandir, idiot itu sama aja ya. Nah, jadi sebenarnya dari sisi opsi pilihan pun bisa kita pastikan jawabannya adalah D. Karena pandir, tolol, bodoh, dan idiot itu semua adalah kata-kata yang bermaksud sama. Maka jawabannya adalah D. Oke, kemudian teruk. Ya, teruk, bukan truk ya. Kalau truk itu angkat barang. Kalau teruk itu biasanya kalau kita perhatikan sepintas seseorang memukul si A dengan truk, artinya cukup parah. Artinya tingkat keparahan lukanya itu besar. Ya. Jadi kalau kita kembalikan ke pilihan yang ada, teruk, buruk, cantik, berat, ringan, parah. Jadi sebenarnya buruk, berat, parah itulah 2 atau 3 kata yang hampir bermaksud sama. Ya, yang berbeda adalah cantik dan ringan. Jadi truk tadi tingkat keparahannya besar ya. Nah, jadi pilihannya pasti D ya. Pilihannya pasti D. Yaitu ringan. Ya, jadi truk itu sendirilah parah, keras, hebat. Ini tentang rasa sakit. Artinya hebat rasa sakitnya. Ya. Seterusnya nomor 11.
Implisit, ya implisit. Implisit itu sering kita dengar ya. Implisit itu adalah makna yang tersirat. Makna yang tersirat. Berarti seseorang menyampaikan kata-kata atau kalimat, tapi kata-katanya itu ada makna tersirat di dalamnya. Artinya harus kita cerna betul-betul, baru bisa kita pahami. Jadi implisit ya, termasuk terkandung di dalamnya, ya, tersimpul di dalamnya. Berarti apa? Ya, maka jawabannya adalah gamblang ya. Gamblang itu artinya bisa dipahami dengan cepat atau maknanya itu sudah tersurat. Jawabannya adalah A. Kalau tersirat tadi itu tadi sama dengan implisit. Lengkap, lengkap itu tidak ini ya. Lengkap itu bukan berarti gampang dipahami. Ini sisip, menyisipkan. Maka jawaban yang tepat adalah A. 12. Esoteris. Ya, esoteris adalah apa? Ya, esoteris adalah bersifat khusus. Berarti kalau bersifat khusus tentunya rahasia ya. Yang tahu itu hanya orang-orang tertentu atau terbatas. Nah, jadi kalau di sini bersifat khusus, maka lawan katanya adalah bersifat umum. Ya, maka jawabannya adalah A. Seterusnya nomor 13 ada kropos. Ya, kropos. Apa kropos? Biasanya istilah kropos itu sering kita jumpai dalam istilah tulangnya kropos gitu ya, atau ada sebuah kayu yang sudah tercabut kemudian lama diletakkan di luar, maka bagian dalamnya itu sudah tidak padat lagi ya, sehingga begitu kayu itu kita remukkan atau kita pijak sedikit saja, dia sudah kita katakan tidak punya kekuatan untuk menahan beban kita. Ini katakan kropos ya, jadi tidak ada isinya ya. Kemudian tidak bernas, ini berhubungan dengan padi. Lapuk, ini berhubungan dengan kayu. Lapuk karena berkarat, ini berhubungan dengan besi, logam, atau yang lainnya. Kemudian kropos bisa juga bodoh, ya, tidak mempunyai pikiran atau lemah. Nah, jadi kropos ini tentunya berhubungan dengan, kalau penuh tadi padat ya. Kalau muda berarti masih, biasanya identik dengan muda itu masih padat. Segar juga cenderung masih fresh, artinya fresh di sini masih punya kekuatan ya. Jadi di sini lawannya itu kropos, ini tadi dia berhubungan dengan tidak bernas. Nah, jadi lawan katanya adalah bernas. Nah, jadi kalau padi sebelum berisi namanya kita katakan tidak bernas atau tidak ada isinya, tapi ketika ada isinya kita katakan dia bernas gitu ya. Maka jawabannya adalah B ya, jawabannya adalah B. Seterusnya nomor 14 interim ya. Interim kalau kita perhatikan dari 4 pilihan yang ada di sini, ada selamanya, ada berlanjut, ada berkuasa, ada tersingkir ya. Jadi interim itu sendiri adalah sementara waktu ya, atau sementara, tidak bertahan lama ya. Jadi interim itu boleh kita katakan lawan katanya jadinya apa? Selamanya. Jadi interim itulah selamanya, lawan kata dari sementara. Seterusnya nomor 15 ada melankolis ya. Sering kita dengar istilah melankolis, gemulai gitu ya. Kalau laki-laki dikatakan melankolis, gemulai ya, bukan waria ya. Kalau waria memang tampilannya seperti itu, tapi centeng juga ya. Oke, berarti melankolis ini itu adalah dalam keadaan pembawaan lamban. Ya, pendiam, murung, sayu, suka sedih, suka muram. Ya, itu namanya melankolis. Jadi kalau di sini melankolis, berarti lawan katanya adalah di sini ada ceria, ada narsis, ada ekstrovert, ada ekspresif. Maka pasti jawaban kita adalah ceria ya. Jawaban kita pasti ada ceria. Tapi kita perhatikan dulu pilihan-pilihan ada. Di sini narsis. Narsis adalah tumbuhan berbunga putih. Ini berhubungan dengan bunga ya. Tapi kalau kita berhubungan dengan narsis, narsis itu suka gaya, suka tampil, atau narsis ya. Kemudian ada ekstrovert. Ekstrovert adalah orang yang minatnya ditujukan seluruhnya kepada yang ada di luar dirinya.
ya, dan tidak ditujukan kepada yang ada dalam pikiran dan perasaan sendiri. Berarti adalah orang yang ingin mengeksplor dirinya untuk diperlihatkan ke orang lain. Ini ekstrovert ya, ini sifat buruk. Ya, ingin tampil cantik, ganteng, tapi ingin dipuji orang, sehingga orang memujinya dengan kata-kata yang wah. Kemudian ada ekspresif. Ekspresif adalah tepat atau mampu memberikan, mengungkapkan gambaran, maksud, gagasan, perasaan. Ya, ekspresif ya, ekspresi. Ya, artinya dia mampu mengekspresikan apabila ingin menyampaikan sesuatu. Maka jawaban yang paling tepat adalah ceria ya. Melankolis berarti lawan katanya adalah ceria. Oke, seterusnya kita ke soal nomor 16. Semangat ya. Baik, sekarang di sini ada caci. Caci ya. Caci maki, biasanya menghina gitu ya. Berarti caci ini bisa cela, cerca, damprat. Damprat itu menyampaikan atau mengungkapkan kata-kata dengan maksud menghina orang. Ya. Nah, jadi di sini ada caci itu sama dengan cela, mencerca, mendamprat, memaki dan seterusnya ya. Jadi lawan katanya adalah kalau umpat ini kan sama aja ya, mengumpat. Ya, mengeluarkan kata-kata yang menghina orang lain. Ini rayu, ya kalau rayu itu membujuk ya, membujuk. Bela, ya membela. Maka di sini lawan kata yang tepat adalah apa? Ya sanjung, ya sanjung. Apa itu sanjung? Ya sanjung itu adalah menyanjung, melontarkan ya atau menyampaikan kata-kata pujian untuk membangkitkan rasa senang ya, mempersenangkan hati atau memuji orang. Misalnya kita ingin ditraktir bakso gitu ya. Jadi sebelum kita ditraktir bakso, kita puji dulu orang tersebut. Kamu pintar, uang kamu banyak, kamu baik sekali, kamu cantik, kamu ganteng gitu ya. Pada akhirnya dengan sanjungan tersebut dia pun tersanjung dan mentraktir kamu bakso yang kamu inginkan. Misalnya seperti itu ya. Jadi sini caci lawan katanya adalah sanjung. Oke, baik, seterusnya timpang. Ya, timpang itu ini kata yang sering kita dengar, artinya masih familiar kitanya. Jadi timpang itu artinya berat sebelah. Ya, berat sebelah atau tidak seimbang. Ya, jadi bisa kita katakan pincang, orang kakinya tidak normal, maka ini kita katakan juga timpang. Karena ketika dia berjalan, kaki kiri dan kanannya itu berjalan tidak sama dalam melangkah atau meminjakkan ke tanah. Ya. Jadi tidak seimbang. Jadi jawabannya adalah antonimnya ya. Jawabannya adalah seimbang, gitu ya. Oke, baik. Seterusnya nomor 18. Nomor 18 rapuh. Ya, rapuh. Berarti rapuh itu boleh kita katakan sebenarnya tidak punya kekuatan ya. Tidak punya kekuatan. Jadi sudah rusak. Ya, akibat rapuh itu jadi mudah rusak, patah, pecah. Ya. Itu pengertian rapuh. Atau yang ketiga di sini kaki tidak teguh. Ya. Maka jawaban yang tepat adalah teguh ya, teguh. Kalau rapuh lawannya teguh. Kalau lurus itu belok ya, kalau sehat sakit ya. Kalau tegang itu contohnya seperti tali ditarik ya. Tali ditarik. Dan ditarik kuat. Jadi kondisi tali tersebut kita katakan tegang ya. Kondisinya kita katakan tegang. Sedangkan lawan kata dari tegang adalah kendur ya, kendur. Jadi kalau tali tersebut tidak kita tarik, kita biarkan atau kita lepas, maka tali tersebut akan membentuk kondisi sesuai dengan keadaannya. Yang paling tepat di sini adalah B, teguh. Ya, ini ya, kuat, kukuh dan kuat ya. 19 tentatif. Ya, tentatif ini adalah belum pasti. Masih dapat berubah atau sementara waktu. Maka jawaban yang sesuai adalah pasti ya. Belum pasti berarti lawan katanya pasti. Nomor 20. Ya, karena pengertian pasti itu sendiri adalah sudah tetap, tidak boleh tidak. Ya, sudah tertentu atau mesti. Ya. Sekarang nomor 20 ultima ya. Ultima
Ya, pengertiannya adalah bagian akhir atau final ya. Nah, jadi lawan kata dari ultima itu antonimnya adalah awal ya, karena ultima itu akhir, maka lawan katanya adalah awal. Jawabannya adalah D. Baik, demikian pembahasan materi kita tentang antonim. Semoga materi yang disampaikan ini dapat bermanfaat dan bisa sebagai modal dalam menjawab persoalan-persoalan yang berhubungan dengan antonim. Ya, dan harus diingat dan diketahui bagaimana strategi untuk menyelesaikan persoalan antonim. Oke, kita akhiri pertemuan kita kali ini. Sebelum kita akhiri, silakan di like, share, dan subscribe ya channel kita ini, agar kamu tetap berlangganan dengan channel kita ini dengan materi-materi yang terbaik. Terima kasih.